semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para penonton di sana yang sedang menyaksikan kami. Di sini saya sedang bersama teman-teman yang akan menemani saya di video kali ini. So, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Wijinovianti dan rekan-rekan saya di sebelah sini ada Sabila Maharani dan ada Anissa Nurzahara. Oke, pembahasan kali ini seperti yang ada di judul ya, kita akan membahas tentang isu-isu terkini di 2024, tantangan Indonesia yang dihadapi oleh Indonesia. Iya, yang dihadapi oleh Indonesia. Banyak ya, sampai sekarang tuh masih banyak banget tantangan yang kita hadapi dan bahkan mungkin sulit untuk mencari solusinya. Dengan berdirinya Indonesia sudah berapa tahun? Tadi 1945 ya merdeka. Oh iya, 1945 sampai 2024 ini sudah berumur 79. Sudah 79 tahun tuh, sudah tua. Sangat tua. Tapi masih banyak sekali masalah yang kita hadapi dan butuh sekali solusi yang banyak. Oke. Salah satu tantangan, banyak sih ya tantangannya, tapi untuk kali ini kita akan membahas beberapa saja, terutama yang gempar saat ini yaitu tentang bully ya. Bully. Ada apa lagi? Korupsi. Ada korupsi. Iya betul. Iya, dan satu lagi tentang sekarang tuh lagi apa ya? pergeseran budaya. Oh iya, pergeseran budaya. Budaya tuh. Iya, sekarang kita akan membahas dulu tentang bully kali ya, teman-teman. Oke, mengenai bully ini, kalian pernah dengar gak kasus bully? Sering banget. Sering. Banyak ya. Bahkan sampai saat ini pun masih banyak banget maraknya sekali. Itu sangat miris banget gak sih? Iya, parah banget sih. Sebenarnya bully itu apa sih, guys? Bully itu kayak apa ya? Kayak perundungan gak sih kepada seseorang kayak gitu. Iya. Oke, tadi bully itu perundungan terhadap seseorang ya, kayak mengecilkan gimana ya? Mojokin orang gitu ya. Tapi di daerah kalian pernah gak sih ada kasus bully gitu? Di aku ada sih. Oh ada. Kamu yang bully. Kamu yang ngebully. Jangan apa? Aku dengar cerita orang. Oh, ada orang yang dibully teman kamu. Ya. Oh, kasihan banget. Kalau di kamu ada gak? Aku dari SD sampai kuliah sekarang alhamdulillah sih belum pernah dibully, tapi aku ngebully. Enggak. Bohong ya. Bercanda ya, bercanda. Gak pernah sih, kayak gak pernah dengar tentang bully-bully gitu. Oh iya, masa sih? Di daerah aku kan, kamu nanya Kamu nggak ada. Gak pernah. Wah, sangat damai sekali ya. Alhamdulillah. Tapi di sini banyak ya. Aku juga ada waktu SD teman yang dibully, tapi aku diam aja. Karena aku bingung harus ngapain ya. Takutnya kita yang dibully juga gitu loh. Iya, kena. Kita yang kena juga. Biasanya Seperti gitu itu. sih kalau anak-anak SD mah. Iya. Oke, mengenai bully tadi, aku tuh sempet dengar berita yang gempar kemarin di daerah kita. Cimindi. Iya, di situ. Iya, kamu tahu? Tahu. Iya, itu sampai ada di Instagramnya Info Cimahi. Ya semua. Iya, itu serem banget. Siapa sih itu? Gak tahu ya, gak baca, gak ngikutin iya. juga, tapi kayaknya Yang kamu itu tahu teh, apa? guru katanya mah dia teh kayaknya dibully kayak gitu, tapi gak tahu sih apa cerita spesifiknya aku. Oke, kalau Anissa tahu apa tuh tentang berita kemarin? Kalau yang aku baca-baca dari artikel itu dia semasa sekolahnya kayak gak punya teman gitu karena baru tahu. Karena apa? Minoritas gitu loh. Oh, Islam. Kristen. Kayak lingkungannya tuh Islam, tapi dia Kristen, iya. tapi dia teh Dikucilkan. nyaman di Islam, tapi gak bisa pindah ke, Ya gitu. Apa ikan? gak tahu. Bacanya samar-samar gitu. Oh gitu. Dia nggak baca guys. Ya, cuman dari omongan ke omongan. Oh itu kata gosipnya. Tapi yang kamu baca gitu? Iya, karena dia agama di lingkungannya minor gitu, jadi diejek sama lingkungannya gitu. Tuh gak boleh gitu ya guys. Wah ini 2024 loh. Masih zaman kayak gitu. Itu waktu dia kecil kali atau sekarang? Semasa di sekolah. Oh tapi sekarang dia tuh kalau nggak salah udah jadi guru ya. Jadi guru. Nah
Serem banget sih itu. Serem banget sih. Tapi gak tahu ya, belum tahu kasus selanjutnya seperti apa. Mungkin nanti kita akan apa? Iya. Aku bakal mencari-cari lagi tentang info ini. Iya. Tapi ya stop lah guys, jangan bully-bully. Buat apa? Gak ini banget, gak ada apa sih namanya? Faedahnya ya, gak ada bagus-bagusnya gitu loh. Apalagi bully itu kayak sampai apa ya, ke fisik-fisik gitulah. Parah. Yang ditusuk itu Banyak. Enggak. Tangan pakai matanya, pakai lah. Oh iya. ditusuk cilok. Sumpah. Gimana itu? Sumpah guys. Ada Meninggal? iya. Alas ya. Gak tahu buta, gak tahu meninggal. Pokoknya aku teh samar-samar ya, aku mah Oh. denger berita teh gak tahu. Tapi emang ya banyak yang sampai bundir, banyak yang dendam gitu mereka tuh ya. Parah banget sih. Oke, itu dia salah satu tantangan masih susah untuk dihindarkan ya bully itu. Banyak ini juga, banyak apa? Masih banyak di kalangan kita sampai sekarang gitu ya, di era modern ini yang ya isu-isu begitu. Harusnya tidak boleh ya guys. Iya. Stop bully. Oke, kita lanjut ke isu kedua nih guys. Apa tuh? Tentang korupsi. Korupsi. Wow. Ini sebenarnya Wow. sensitif ya. Iya, dan sulit banget sih ini, terlalu berat sebenarnya. Iya. Tapi memang itu dia masalah salah satu tantangan Indonesia sampai saat ini. Dan Tikus berdasi. wow, tikus berdasi. Tikus berdasi guys. Ada lagunya guys. Iya, tantangan saat ini. Oke, aku mau nanya nih ke Anissa. Kamu pernah baca tentang ini nggak, korupsi itu? Aku pernah sih baca dari databox.katadata, katanya Indonesia tuh peringkat keempat di ASEAN. Keempat. Wow. Satunya siapa tuh? Kesatunya itu Myanmar. Terus aku tuh pernah dengar berita ini nggak sih guys, tentang korupsi yang 271 triliun? Artis itu ya? Artis mana? Dewi Sandranya apa siapanya? Suaminya. Iya, suaminya ya. Iya. Suaminya. Dia tuh apa sih, korupsi apa? Katanya tuh apa sih korupsi tambang timah. Ya gila. Kayaknya ini gak sih apa sih, ngambil yang bukan haknya gitu secara ilegal juga gitu. korupsi. Ya gila. Terus aja glamour. Ya seperti itu. Banyak juga ya pejabat-pejabat sebenarnya yang melakukan hal seperti itu. Dan itu menjadi tantangan Indonesia. Bahkan untuk apa ya, kita melaporkan ke polisi itu untuk apa namanya? Ini nih ada korupsi nih gitu. Itu tuh bisa langsung terpendam. Kalian tahu gak berita 271 itu kemana sekarang? Gak ada. Gak ada, tertutup. Karena ya itu diselamatkan oleh oknum-oknum yang nakal. Saja. Ya seperti itu ya. Sulit itu. Makanya ya untuk generasi muda saat ini. Oke guys, habis tadi kita membahas tentang bullying dan korupsi. Selanjutnya tantangan Indonesia saat ini yang masih marak yaitu tentang pergeseran budaya. Pergeseran budaya. Ya, kalian tahu nggak sih pergeseran budaya itu maksudnya gimana? Apa ya? Pergeseran budaya tuh kayak hilangnya kemurnian Indonesia. Iya, begitu ya. Jadi kita tuh tergantikan gitu, maksudnya yang dulu-dulu ada gitu sekarang Hilang. iya, bahkan ya digeserkan lah ya sama budaya-budaya asing. Contohnya tahu gak apa? Contohnya Apa tuh? kayak kemarin lagi viral kebaya. Kebaya. Oh iya, Kebaya yang kita sebut pakaian yang sakral gitu ya, yang tapi jadi
sangat murni gitu ya, tapi diubah menjadi ini ya, apa? Kebaya Korea. Iya. Bayan Korean style. Jadi gimana sih emang bajunya? Jadi aku lihat mah ada yang crop gitu guys. Kebaya tapi crop top. Jadi segini ya guys. Iya. Bawahnya kebaya. Iya. Atasnya internasional. Yang biasanya sampai sini gitu ya, sampai bawah, tapi ini jadi di ngepres gitu mungkin ya. Itu sih yang aku tahu. Itu sayang banget, kenapa gitu. Banyak juga orang yang pakai gitu. Kayak gitu. Selain kebaya itu ada apa lagi? Mungkin dari makanan ya. Apa tuh? Kamu tahu apa? Sekarang tuh kayak apa sih makanan dari Korea itu udah mulai masuk ke Indonesia banget. Oh, banyak ya. Di sini tuh udah banyak makanan Jepang, Kayak Korea. di Indonesia mah itu kan lemper. Oh, lemper. Tapi kalau di Korea mah apa ya? Di Korea tuh apa sih yang kayak lemper tuh? Nasi dibungkus pakai sushi. Itu bimbab. Bimbab. Gimbab bibimbap lah pokoknya yang dibungkus pakai apa sih rumput laut. Kan di Korea mah bibimbap namanya. Nah tapi di Indonesia mah itu lemper, jadi apa ya teralihkan gitu. Oh, teralihkan ya. Si lemper tuh. Oke, dari segi bahasa juga mungkin ya, banyak orang Indonesia yang sulit, mungkin bahasa murni Indonesianya susah gitu, udah gini ya. Pada pakai bahasa gaul. Bahasa apa tuh contohnya? Sawadikap. Iya, kayak apa-apa tuh dimasukin ke bahasa Korea gitu ya. Oh ini Apa? K-pop. K-pop. Iya K-pop. K-pop kenapa? K-pop tuh udah ngubah banget lah. Oh, ngubah. Kamu penyuka K-pop gak? Aku udah pensiun sih. Ada pensiun. Kenapa pensiun? Enggak, kayak udah gede aja mungkin kali. Oh, gitu. Udah Kamu rasanya. penyuka ini gak? Budaya asing? Anime. Iya, atau Enggak sih. enggak sama sekali? Oh iya. Ya sih ya, di Jepang tuh kayak ada anime gitu. Sekarang tuh banyak yang apa sih cosplay. Jadi apa? Jadi Gojo. Jadi apa lagi? Jadi Naruto. Oh iya, jadi Naruto juga itu. Sebenarnya gak apa-apa ya ada budaya yang lain biar kita juga bisa mengenal, asal kita bisa Balance lah. ya, menyaringnya juga, jangan menelan memasukkan semuanya mentah-mentah gitu, bulat-bulat seperti itu. Nah itu dia yang menjadi tantangan Indonesia ya saat ini, jangan sampai tergantikan. Nah, kita udah selesai ya ngebahas tentang tantangannya tadi, dari bullying, dari korupsi, dan yang terakhir tentang pergeseran budaya. Oke, kita lanjut ke solusinya kali ya. Kita perlu banget nih, setiap masalah itu kita juga harus memikirkan tuh apa solusinya. Iya. Oke, kita ke solusi bullying dulu kali ya. Bullying. Iya, kalau kamu ada gak solusi gimana caranya biar menurunkan kasus bullying itu? Mungkin ya apa ya, membuat program kali ya, membuat program. Misalnya nih si bullying ini teh masih sekolah, di sekolah itu bikin program-program Kayak atau apa? edaran-edaran tentang stop bullying lah gitu. Terus ada bahayanya tentang bullying apa kepada kesehatan mental, fisik gitu, kayak gitu-gitu sih kayak kalau menurut saya. Edukasi ya, Ya, gitu. harus memperkenalkan dulu gitu apa itu bullying gitu dan dampaknya seperti apa. Terus juga kitanya harus terbuka nih sama orang tua. Ya, jangan dipendem. Ya, harus cerita, dan orang tuanya juga harus care gak sih? Harus care sama anaknya sendiri. Kehidupan anaknya harus tahu. Seperti itu mungkin ya. Terutama itu sih edukasi dari masyarakat, lingkungan sekolah maupun orang tua itu sendiri. Keluarga. Iya begitu. Lanjut ke yang kedua, yaitu kita bisa kali memberikan solusi sedikit mengenai korupsi agar tidak begitu banyak ya. Tidak terjadi begitu banyak. Ada solusi gak? Korupsi.
Kalau korupsi sih kayaknya dari kesadaran diri sendiri, terus lingkungannya kayak gimana gitu-gitu. Kalau gak sadar-sadar gimana? Karena kan korupsi teh harus apa ya? Menurut aku mah kayak di mana keteguhan iman sih. Kayak siapa yang nggak tergiur gitu, misalnya ditodorin uang nih semiliar nih, gitu. Karena kalau kita imannya kuat mah pasti ditahan lah, gitu. Kita punya jabatan setinggi apapun gitu ya, akan tetap pada keteguhan iman kita sendiri gitu ya. Ya balik lagi ke edukasi. Iya wajib edukasi terlebih dahulu, memperkenalkan korupsi seperti apa kepada anak-anak. Selanjutnya tentang budaya, pergeseran budaya ya. Pergeseran budaya ada solusinya nggak? Banyak sih ya, kita mungkin ada salah satunya. Kita menjadikan budaya sebagai identitas kita. Jadi kalau kita punya rasa cinta terhadap budaya kita sendiri, kita nggak mungkin mudah tergerus atau terpengaruh budaya luar. Jadi harus cinta banget sama Indonesia. Harus kenal, harus sayang, harus cinta. Iya begitu. Ada lagi? Cukup mungkin. Iya, seperti itu ya. Iya, pada intinya harus ini pada pedoman kita. Apa tuh? Pancasila. Pada Pancasila, iya itu kita harus tahu banget, miris banget untuk orang-orang yang nggak tahu gitu. Siapa yang gak tahu Pancasila? Siapa yang nggak tahu Pancasila? Iya, kayak nggak mungkin banget kan gitu. Jadi kita harus mengenal itu sih dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menemani. Iya, terima kasih banyak. Oke, kita udah berada di akhir pembahasan kali ini mengenai tantangan dan solusi untuk Indonesia ke depannya. Begitu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kekurangan dari kami. Mohon lebihnya kami minta